Selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Masih Pak. semangat? Semangat. Gitu ya. Ya. Walaupun seharian kita sudah melakukan banyak kegiatan pembelajaran, tapi di pelajaran terakhir ini kita tetap semangat. Ada yang belum join, belum hadir, Febrian? Sebentar, Pak. Ya, sambil menunggu, kalau misalnya ada terkendala dengan sinyal atau suka keluar masuk, ya nanti silakan join saja gitu ya. Kemudian bisa disampaikan juga ke Bapak. Ardo Ya, belum masuk. Ardo ya, Ardo belum masuk. Oke. Nah, kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelumnya marilah kita mengucap syukur. Kita mulai dengan doa. Silakan yang bertugas, Alisa ya. Oke, teman-teman serta Pak Adi, mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati pelajaran kami dari awal sampai sekarang, Tuhan. Sekarang kami mau memulai pelajaran Indonesia. Tuhan berkati kami, semoga pelajaran bisa berjalan dengan lancar, juga berkati Pak Agi agar bisa mengajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya. Baik. Ya. Nanti Febrian, kalau misalnya kamu ada kesempatan, ya sudah pernah menghubungi Ardo, Febrian? Belum, Pak. Ya, nanti dicoba ditanyakan ya, mengapa dia tidak masuk. Nah, baik. Kita akan melanjutkan materi kita, ya. Ini sudah di penghujung juga akhir semester, jadi setidaknya ini akan semakin memantapkan. Nah, sebelumnya masih ingat dengan pembelajaran kita di minggu sebelumnya tentang apa? Ada yang masih ingat? Materinya berbeda nggak ya? Atau masih tetap sama? Ada yang masih ingat? Ata masih ingat, Ata? Ini suara Bapak bisa terdengar dengan jelas ya? Atau kurang jelas? Cek-cek. Ata, pembelajaran kita sebelumnya masih ingat? Tentang apa? Masih sama atau tidak? Iya, Hillary, masih tentang teks tanggapan. Ya, jadi kita akan memantapkan ya supaya kalian mampu menghasilkan tanggapan-tanggapan yang baik. Ya, jadi ingat bahwa ketika kita mau menyampaikan tanggapan, tentu saja kita harus benar-benar mempersiapkan tanggapan kita dengan baik. Maksudnya adalah jangan sampai tanggapan yang kita sampaikan itu menjadi hoax atau menyakiti orang lain. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari juga demikian, kan seringkali kita karena mungkin ya berteman, jadi kita untuk menyampaikan tanggapan ke teman itu lebih leluasa atau lebih bebas, tapi kita kadang kurang paham tentang situasi atau permasalahan hati dari teman kita itu. Nah, demikian juga dengan hal yang lain, gitu ya. Jadi mari kita dalam kehidupan nyata kita, jangan sampai kita asal-asal atau sembarangan dalam menyampaikan tanggapan, ya. Nah, jadi itu materinya yang disampaikan Hillary. Nah, sebelum kita ini sambil Bapak akan bagikan layar, kita akan melanjutkan, ya. Nah,
kita akan bermain sedikit. Silakan aktifkan annotate kalian. Ya, silakan aktifkan annotate kalian. Kemudian kita akan sudah bisa terlihat? Kita akan bermain sedikit ya dengan annotate. Ya, dengan anotasi. Nah, silakan diaktifkan anotasi kalian ya, supaya nanti bisa menuliskan, bisa menandai. Permainannya sederhana saja. Ya, ini kita latihan untuk konsentrasi. Ya, sudah siap semuanya? Ya. Sudah siap semuanya? Ya, hanya satu saja, nanti kita lihat bersama. Ya. Kita lihat ya. Permainannya apa? Tada. Ada yang pernah mendapatkan permainan ini? Nah, hubungkanlah 9 titik ini dengan tidak lebih dari 4 garis lurus tanpa terputus. Ya. Ini kalau di papan tulis biasanya tanpa mengangkat pensil. Nah, di sini coba annotate-nya dinyalakan, kemudian semua titik harus terhubung maksimal 4 garis, ya, 4 garis lurus tanpa terputus. Ya, perhatikan instruksinya ya. Nah, silakan anotasinya dinyalakan. Silakan. Arthur, bisa nggak Tur? Oh, Jason udah mulai mencoba. Silakan Jas. Dicoret saja. Wah, ini lebih dari ya ini tersambung semuanya, tetapi lebih dari 4 garis ya tanpa terputus. Tapi ini alurnya menarik juga ya Jason. Nah, ini ada 2 kali nih. Ini Samuel. Wah, Sam, ini kurang 1 nih Sam. Ya, siapa lagi ya? Coba. Nggak apa-apa, numpuk nggak apa-apa. Kita akan lihat. Ya. Hubungkan. Nah. Baik. Siapa lagi mau mencoba? Masa menyerah? Ini Gerald. Gerald, wah ini Gerald sepertinya ada pola tertentu, tapi belum nyambung ke ininya, Ger. Itu kayak punya semi, cuman saya iniin Pak, apa namanya, saya lebarin doang. Lebarin saja ya. Oh ya, ini ada Gerald. Sebentar, ini Gerald dan juga punya, ini siapa lagi nih satu? Tunggu, iya Gerald terlalu ini lebar ya. Nah itu jangan sampai putus. Gerald dan sebentar ini punya, ini siapa ini pingnya? Febrian. Oh Febrian. Nah ini yang panjang ini siapa nih? Kevin. Wah. Nyambung. Iya, 1. Nah, ini tapi kalau Kevin ini terputus nih, Kev. Maksudnya ada 9-nya yang ini ya. 1, 2 yang tidak terhubung. Jadi semuanya itu terhubung oleh garis. Ya, di sini oh, ini juga ini aduh. Siapa lagi nih? Oh, Elsana. Oke, baik ya. Elsana, tapi belum, masih ada 2 titik nih belum nyambung nih. Nah, jadi tadi Gerald dan Febrian
benar gitu ya polanya. Nah, baik Gerald dan Febrian. Nah, ini ada lagi satu siapa nih? Eliasa ya, oke, baik. Nah, sini ya, ini kunci jawabannya ya. Jadi perhatikan, ini tadi Gerald dan Febrian benar gitu ya. Luar biasa, waduh hebat banget nih berdua nih ya. Nih, Bapak tampilkan dulu ya. Jadi instruksinya adalah menghubungkan 9 garis ini tanpa terputus. Jadi yang penting terhubung instruksinya. Nah, kita perhatikan dulu ya. Maaf. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi menghubungkannya adalah pertama kita tarik diagonal, tak, kemudian lebihkan, kemudian kita tarik lagi, lebihkan, kemudian kita tarik lagi di sini. Nah, sehingga 9 gambar ini terhubung gitu ya, dia terhubung semuanya. Tuh, tanpa lebih, jadi tidak lebih dari 4 garis. Gitu. Wah, Pak, ini kok titiknya lebih-lebih seperti ini? Ya, kan instruksinya adalah garis lurus gitu ya, garis lurus ya tanpa terputus. Nah, jadi inilah kunci jawabannya gitu ya. Kalau tadi ada yang jawab seperti ini, ya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, udah 5 gitu ya. Nah, jadi tadi Elsana jawab seperti ini, ada yang S. Jadi 2 tadi Febrian dan Gerald menjawab dengan tepat. Ya baik, terima kasih gitu ya. Luar biasa. Wah, ini Bapak tidak bisa menampilkan bunyi sorak-sorai ini. Ya ini sekadar untuk merefreshing kita, tapi sepertinya jadi mikir gitu ya. Wah. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita lihat, kita lanjutkan. Nah, topik kita adalah teks tanggapan, ya, Bahasa Indonesia kelas 9. Tuh, jadi saling menanggapi. Ini dari gambar ini mungkin ada arti tertentu, nanti kita lihat. Nah, kompetensi dasar, kita akan fokus kepada kompetensi dasar 4.8, yaitu mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, ini di pembelajaran sebelumnya juga kita sudah mencermati dan kita sudah latihkan gitu ya. Nah, indikator pencapaiannya adalah menyusun kerangka teks tanggapan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan serta menulis teks tanggapan berisi kritik, sanggahan atau pujian dengan memperhatikan struktur dan juga kebahasaan ya. Nah, jadi ini apa yang ingin kita capai. Tujuan pembelajaran kita tentu saja dengan pembelajaran berbasis masalah serta didik mampu menyusun kerangka teks tanggapan ya, yang berisi kritik, saran, sanggahan atau pujian dan menulis ya, mengembangkannya menjadi sebuah teks berupa kritik, saran, sanggahan atau pujian dengan penuh integritas. Nah, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita cermati dulu ya video yang berkaitan dengan topik atau teks yang akan kita tanggapi nanti. Welcome to Mobile Legends! Suaranya kedengaran? Jason bisa mendengar suara? Kedengaran, oke baik. Kita lanjutkan ya. Wah ini Mobile Legends. To Mobile Legends!
Dari kalangan muda hingga tua pasti senang bermain game. Selain seru, aplikasi game di ponsel mampu mengisi waktu luang. Namun, tidak sedikit pula sampai lupa waktu. Selain memiliki dampak positif, game juga memiliki dampak negatif. Pertama, kecanduan. Kecanduan bisa berakibat fatal. Biasanya terjadi karena mengejar target point atau pemain sangat tertarik dengan game tersebut. Dampak dari kecanduan bisa lupakan tanggung jawab dan waktu. Kedua, kesehatan mata. Tentu karena kita sering menatap layar gadget yang memiliki radiasi, bahkan akan lebih berbahaya jika kita menatap terus-menerus. Tidak sedikit pula kasus akan hal ini. Ketiga, mengalami kerugian. Tidak hanya mengakibatkan kerugian pada tubuh, game juga dapat mengakibatkan kerugian pada finansial. Untuk membeli peralatan game pun tidak murah. Untuk game online juga butuh koneksi internet, dan banyak juga game online yang memerlukan top up. Untuk orang yang kecanduan, maka tidak akan ragu lagi untuk top up bahkan jutaan rupiah. Keempat, malas mandi. Kalau yang ini, akibat dari kecanduan dan lupa waktu, akhirnya malas gerak dan gak mandi deh. Kelima, kurang tidur. Biasanya, kalau udah asik main game, kamu bakal mengabaikan rasa kantuk. Jadilah kamu terlalu asik memainkan sebuah permainan. Terus, waktu tidurmu bakal berkurang. 6. Mengasingkan diri. Biasanya para gamer sering berkomunikasi dengan lawan mainnya di dunia maya, tapi mereka malas bersosialisasi dengan teman-teman di dunia nyata. Itu tadi dampak dari bermain game. Bahkan, WHO telah menetapkan bahwa kecanduan game sebagai gangguan mental. Nah, untuk pemirsa di rumah, mari kita awasi keluarga dan kerabat kita. Gunakan waktu luang untuk hal positif ya. Terima kasih. Ya, itu dia ya video pembelajaran kita ya. Jadi itu dia video pembelajaran berkaitan dengan belum. Nah, boleh beri reaksi, ada kira-kira yang berhubungan atau mengalami hal yang ada di video tadi? Ada tidak? Silakan, coba beri reaksi dulu. Boleh angkat tangan, boleh berikan love, boleh berikan jempol, atau apa saja yang berhubungan atau terkait dengan mengalami situasi yang disebutkan di video tadi. Ada? Ya? Diam-diam ini. Nah, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Welcome. Baik. Nah, kalian nanti akan menuliskan teks tanggapan, ya. Kalian akan menuliskan teks tanggapan. Tentu saja teks tanggapan ini harus mengikuti urutan-urutannya, yaitu kita mulai dengan menentukan ide, kemudian kita menuliskan kerangka, ya, mengembangkan menjadi teks dan menyunting serta mempresentasikannya, menyajikannya. Nah, sebelumnya Bapak sudah membagikan teks juga di Google Classroom dan melalui media WA. Nah, kalian sudah membacanya di rumah, ya, dan itu yang nantinya akan kalian kembangkan. Nah, penyusunan kerangka ini penting ya, karena kerangka teks merupakan rencana, adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Nah, ide kita itu mau kita atur dengan baik supaya nantinya
semua atau hasil dari tulisan kita itu bisa menjadi tulisan yang menarik. Nah, cara penulisan atau model penulisan kerangka kita bisa menggunakan gambar-gambar berikut ini, ya, model-model seperti ini, ya, mulai dari mengembangkannya dari satu topik, kemudian nanti ada poin berikutnya dikhususkan semakin spesifik ke arah kanan. Kalau yang di tengah di sini terpusat, ya, dia terpusat. Nah, ini nantinya bisa kalian ya mirip dengan mind map, ya, mirip dengan mind map di sini. Nah, jadi tinggal dikembangkan. Kemudian yang ketiga ini seperti struktur organisasi, gitu ya. Sebenarnya sama dengan yang pertama. Ini mirip antara satu dan kedua dan ketiga ini sebenarnya mirip, hanya model pengembangannya satu ke kanan, kiri ke kanan, satu atas ke bawah, seperti itu. Nah, jadi ini hanya untuk memudahkan kita dalam menyusun kerangka. Nah, manfaatnya apa nantinya? Ya, tadi supaya teratur, memudahkan penentuan topik, tidak tumpang tindih, dan memudahkan penulisannya. Oke. Sekarang mari kita perhatikan infografi sambil kalian mempersiapkan juga teks yang sudah kalian terima, ya, melalui media Google Classroom maupun media WhatsApp. Nah, dari teks di sini, ya, berkaitan, ini ada menyatakan, ya, informasi infografis yang menyatakan bahwa kecanduan game sama dengan gangguan mental. Jadi kalau kecanduan itu sama dengan gangguan mental. Nah, efek yang ditimbulkan juga ternyata di beberapa negara, di antaranya di sini ada negara Cina, ya. Nah, ini ya, anak-anak di bawah usia 18 tahun dibatasi 1 jam bermain game. Nah, kemudian di sini juga kapan? Yaitu pukul 20 sampai pukul 21. Ya. Hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan libur nasional juga ini boleh bermain game. Nah, ini adalah reaksi yang ditimbulkan, reaksi yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap generasi mudanya. Nah, alasannya juga di teks sebelumnya, jadi Bapak sudah memberikan beberapa teks, untuk kalian baca di rumah. Nah, itu sebenarnya untuk mendukung informasi-informasi ini, ya, untuk memperkaya informasi-informasi ini. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ya, ada yang belum mendapatkan teks yang Bapak bagikan? Ya, melalui Google Classroom dan juga WA melalui Febrian, ya. Dan kalian sudah boleh mendiskusikannya, sebenarnya sebelumnya sudah boleh mencari-cari atau menghubungi anggota-anggota kelompok untuk mulai melakukan riset. Tuh. Nah, dari teks tadi, ya, dan infografis serta video tadi muncul sebuah persoalan, yaitu persoalan game online memberikan dampak negatif bagi generasi muda sehingga perlu dibatasi waktu bermain game online. Nah, dari isu ini, dari evaluasi ini atau topik untuk kita tanggapi, kalian akan menyusun teks tanggapan yang nanti akan didiskusikan dengan model debat, ya, akan didiskusikan dengan model debat. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada beberapa waktu lalu, ya, kita sudah mengambil undi dan Bapak sudah membagikan dua kubu, ya, membagikan dua kubu, yaitu ada kubu
pro dan kubu kontra. Ya, artinya kubu pro ini kubu yang setuju dan kubu yang tidak setuju terhadap isu ini. Ya, kubu pro dan kubu kontra. Nah, kubu yang atau kelompok yang setuju, ya, ada kelompok sukses, ya, kelompok 2 sukses, kelompok 4 cerdas, dan kelompok 5 inovatif. Ya, itu ada kelompok 2 sukses, kelompok 4 cerdas, dan kelompok 5 inovatif. Mohon maaf, kelompok 4 apakah benar cerdas? Oh ya, betul ya, kelompok 4 cerdas. Kemudian untuk kelompok yang kontra atau tidak setuju, di situ ada kelompok pintar, ya, kelompok pintar, kreatif, dan terampil. Nah, jadi kelompok pintar, oke, kelompok 3 tadi kreatif dan terampil. Kreatif, terampil. Ya. Nah, jadi di sini. Nah, cara nanti majunya, nanti kita akan langsung kita lihat pada slide berikutnya. Ya. Jadi kalian akan menyusun kerangka teks tanggapan dulu, kemudian mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks tanggapan pro dan kontra. Ya. Nah, kemudian masuk ke breakout room sesuai dengan kelompoknya, diskusikan di Padlet. Kemudian presentasikan. Nah, ketika mempresentasikan, nanti kelompok 2 dan kelompok 1 tadi ya, yang akan maju dengan ini debat, ya, yang akan berdebatnya di sini, memperkuat argumennya, dengan kelompok moderator dari kelompok 5. Kemudian kelompok 3 dan 4 yang akan maju, moderator dari kelompok 2, kemudian kelompok 5 dan 6 ya nanti akan maju. Oh, maaf, ini kok tidak. Bapak rapikan dulu. Sesuai dengan pro dan kontra. Jadi ini 3, ini kontranya 4, ini 5, ini kontranya 6, ini dari kelompok 3. Ya, jadi untuk moderator. Nah, sekarang silakan, ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya dulu? Bapak berikan waktu 10 menit kalian untuk melanjutkan diskusi, untuk berdiskusi. Ya. Ya, kelompok pro nanti memaparkan hasil, nanti ini teknis presentasinya. Nah, silakan masuk ke breakout room dulu. Yang breakout room-nya sudah dibuka, kalian bisa masuk secara manual, ya. Tekan titik 3 di sebelah kanan kalian, atau mungkin kalau di iPad atau di
handphone, di layar kalian akan muncul tampilan join group. Ya, join breakout room. Sudah muncul, silakan bergabung. Belum ada, Pak. Belum ada. Tunggu. Nah, Bapak kirimkan lagi ya. Sudah muncul? Ya, silakan. Bergabung di grup masing-masing. Masih belum muncul? Belum, Pak. Ya, silakan. Sudah muncul belum? Di Bapak di sini sudah all participant invited. Ya, baik. Nah, dilihat ya partisipan. Oke, coba. Sudah muncul? Ya, silakan ya. Nah, semoga bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat mendiskusikannya. Kemudian biar diskusi kita penyajiannya lebih menarik nantinya. Tolong admit saya satu lagi, Pak. Saya pengen ganti Oh ya, device. baik. Silakan bergabung. Jason, sudah Jason? Halo, gimana Feb? Iya, Pak. Sudah ada poin-poinnya? Belum, Pak, ini baru mau nyari. Oh ya. Ya, sambil ya dipercepat nantinya. Kemudian tuliskan poin-poinnya di Padlet ya. Yang Padlet Iya, Pak. Bapak sudah kirimkan. Ya, baik, silakan dilanjutkan ya. Halo, silakan dilanjutkan, nggak apa-apa. Iya Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh juga, Bapak. Pak nanti debatnya kelompok 1 sama 2 dulu ya? Iya, iya 1 dan 2 lah, nggak apa-apa. Ya. Nah, sudah dibacakan sebelumnya teksnya? Iya Pak. Ya, oke. Ya, silakan disusun ya. Baik. Pak, mesti Ya. berdasarkan sama teks itu ya? Untuk tanggapannya bebas, tetapi isu utamanya kan yang tadi Bapak sudah sampaikan. Gitu ya. Oke. Isu utamanya di situ. Jadi kalian kelompok kontra ya, kontra. Berarti kan selalu mengcounter, selalu menyampaikan melakukan argumen-argumen yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan juga yang disampaikan oleh kelompok lawan. Ya. Baik. Silakan dilanjutkan. Bapak pindah. Halo. Gimana kelompok ini sudah? Buat data-datanya kita udah bikin sih Pak. Sudah ya? Pak, buat debatnya nanti yang presentasiin kita semua atau cuman perwakilan aja? Ganti-gantian boleh. Ganti-gantian boleh. Ya, ganti-gantian boleh. Baik.
Wah, Terima kasih. ya baik. Kalau ada bertanya lagi ya. Nah, ini Tobe ini kelompok berapa ya ini Tobe ini? Silakan dilanjutkan ya. Halo teman-teman. Bagaimana? Sudah ada poin-poinnya? Kev, Tobe di kelompok sini ya, Tobe ya? Bukan, Pak. Tobe Nathan kelompok, Darmawan. satu kelompok dengan Nathan ya? Berarti kelompok berapa? Tobe? Tobe, oh, Tapi nggak ada, Pak. Tapi nggak di kok kelompok dia ini. nggak join? Ini dia nggak not join. Ya. Ya, sudah sampai di mana kalian? Ya. Poin-poinnya sudah ada gitu ya? Sudah, Pak. Ya. Nah, silakan dikembangkan. Poin-poinnya boleh tulis di Padlet ya. Nanti siap-siap untuk debat nantinya. Bapak pindah lagi. Halo. Bagaimana Elsana diskusinya? Poin-poinnya sudah ada? Lagi didiskusiin, Pak. Oh ya, baik. Tobi dengan kalian tidak? Iya, Pak. Oh ya, dia ini loncat ke sana, loncat ke sini, dia bingung mungkin ini ya. Ini room 4. Nah, silakan dilengkapi. Nanti untuk penyampaiannya ketika berdebat nantinya bisa semuanya gitu ya, saling mengganti membantah interupsi atau menyampaikan hal-hal. Tapi kalian kelompok pro ya, jadi harus benar-benar dipersiapkan data-datanya. Baik, Bapak pindah lagi ya. Tadi halo. Kelompok terampil, kelompok 6. Sudah sejauh mana kalian? Poin-poinnya sudah ada? Silakan dibuka kameranya. Bagaimana Trista? Sudah ada poin-poinnya? Pak, itu poin-poinnya tulis di Padletnya Di atau Padlet. Di Padlet aja. Nanti data-data kalian juga nanti untuk debat setidaknya teksnya sudah siap juga gitu ya, dikembangkan nantinya. Ya. Link Padlet sudah ada kan? Tadi sudah Bapak sampaikan. sudah, Pak? Ya, silakan dilanjutkan ya. Nanti beberapa waktu lagi kita mulai gitu ya untuk presentasinya. Halo Tobe, kok kamu tidak join Tobe? Ya Tobe. Ya, Pak. Ya, ayo silakan join di Ya, Pak, maaf, Pak. Suara grupnya. Bapak patah-patah. Putus-putus ya. Ini saya. Ya, kamu kelompok dengan kelompok cerdas ya, Iya. kelompok 4 ya. Nah, silakan ya join. Ya, silakan kita balik lagi ke ruang utama ya.
yang lain sudah kembali. Baik. Nah, jangan lupa ya untuk diisi poin-poinnya ini di Padlet ya supaya Bapak juga bisa lihat poin-poin kalian gitu ya nantinya. Oke. Kita akan mulai penampilan, akan mulai diskusi kita ya. Silakan kelompok 1 dan kelompok ya, kelompok pintar dan kelompok sukses ya untuk bersiap-siap. Kemudian yang pihak pro akan lebih dulu mempresentasikan materi mereka. Nah, untuk presentasi ini akan dipimpin oleh moderator dari kelompok inovatif, ya, kelompok dari kelompok inovatif. Nah, dalam hal ini kelompok inovatifnya ya, Charlotte akan menjadi moderator, ya. Nah, silakan. Bapak serahkan kepada Charlotte. Game online merupakan salah satu jenis game yang paling Charlotte sebagai moderator yang memimpin. Nanti yang ya. Baik. Silakan buka dulu bagaimana membuka. Selamat siang, kemudian mempersilakan gitu ya. Pak Agi dan dosen Pagi Tuti Aryani Nasution dan teman-teman sekalian. Sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan tanggapan dari diskusi kelompok mereka. Silahkan dimulai. Kemudian yang menjadi kelompok kontranya, kelompok 2 disebutkan juga nanti, Charlotte. Kelompok 1 sebagai kontra dan kelompok 2 sebagai pro. Silakan dimulai. Ya, berarti kelompok 2, kelompok Febrian ya. Kelompok sukses, silakan. Siapa yang akan berbicara, Feb? Ya sebentar Pak. Oke, jadi selamat siang semuanya teman-teman Pak Agi dan dosen Pagi. Jadi sekarang saya perwakilan dari kelompok 2 akan menanggapi tentang teks game online ini. Game online merupakan game yang dimainkan secara online, baik menggunakan komputer ataupun smartphone. Game online ini banyak digemari oleh semua kalangan, tidak hanya anak-anak, bahkan orang dewasa pun banyak yang juga ikut bermain. Namun, walaupun game online sangat digemari oleh banyak kalangan, game online sangat memiliki banyak dampak negatif yang dapat kita terima ketika kita bermain terlalu berlebihan. Yang pertama adalah menjadi kecanduan. Jadi kecanduan game online ketika seseorang mulai menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk game online tersebut daripada untuk melakukan tugas penting lainnya, seperti mengerjakan PR, ataupun membantu orang tua dan membersihkan rumah. Penyebab game online tersebut bisa sangat-sangat mengganggu kesehatan mental anak tersebut, karena sangat mengganggu kesehatan mental anak tersebut karena banyak anak-anak yang bermain game online terlalu berlebihan sehingga tidak bisa membagi waktu mereka. Dan beberapa cara untuk yang dapat kita lakukan untuk menghindari hal tersebut adalah kita dapat mengikuti kebijakan dari negara Cina dalam hal bermain game online,
yang dimana mereka membatasi waktu permainan remaja. Pemerintah Cina hanya memperbolehkan waktu bermain game online hanya 1 jam, dimulai dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Dan hari lain mereka bisa bermain game online ketika akhir pekan dan hari libur nasional. Hal itu menurut kami sangat efektif karena di saat hari sekolah, di mana hari Senin sampai Jumat, para pelajar dapat fokus pada sekolah dan tugasnya, sehingga tidak terganggu dalam mengerjakan semua tugas yang harus dikerjakan. Kemudian, tidak hanya itu, game online juga memiliki dampak positif yang bisa kita dapatkan, yaitu kita bisa masuk e-sport atau menjadi pro player yang bisa menghasilkan duit, Uang. dan beberapa orang juga sudah membuktikan bahwa kita bisa sukses dengan bermain game online lewat menjadi YouTuber atau gamers. Sekian, terima kasih. Interupsi ya, tadi menggunakan uang ya, menghasilkan uang ya Feb ya, bukan duit ya. Iya, Pak. Ya, nah, saya. Baik, silakan dilanjutkan, Charlotte. Terima kasih kelompok pro yang sudah mempresentasikan tanggapan kalian. Dan sekarang dilanjutkan oleh kelompok kontra, dilakukan oleh kelompok 1. Oke, terima kasih Charlotte. Selamat siang semuanya. Kami di sini akan menjelaskan sedikit kenapa kami menentang akan game online. Di era sekarang, game online memang sudah menjadi hal yang sangat digemari oleh semua kalangan. Memang dengan kecanduan bermain game online dapat mempengaruhi kehidupan kita. Namun kita dapat mengambil hal-hal positif dari bermain game online tersebut, seperti dapat mengasah otak, ketelitian, kesabaran, dan bagaimana caranya kita dapat menerima kekalahan jika kalah dalam bermain. Kita juga bisa menjadikan game online tersebut sebagai hal yang dapat menjadi sarana healing atau refreshing, apalagi seperti di masa pandemi ini. Dengan adanya game online, kita bisa mengisi waktu yang luang dan mengisi kebosanan di tengah-tengah pandemi. Kita tidak akan menjadi kecanduan asalkan kita dapat sebaik-baiknya mengatur waktu kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Felicia. Orang-orang sering berkata kalau bermain game hanya membuang waktu dan merugikan diri. Padahal sebenarnya tidak sepenuhnya. Game online tidak bisa hanya dipandang sebelah mata. Salah satunya dengan bermain game online berpotensi menekan darah tinggi yang bisa berbahaya bagi kesehatan. Kemampuan memecahkan masalah adalah hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Dengan bermain game, kamu juga bisa meningkatkan kemampuanmu dalam bermain game. Tidak hanya kemampuan memecahkan masalah. Ketika ada tugas baru dalam game online, maka IQ seseorang akan diuji kemampuannya terlebih dalam game strategi yang merangsang otak kita untuk bekerja lebih cepat. Bermain game juga bisa mengurangkan kadar stres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lionel. Lionel? Ya, bisa dilanjutkan dulu. Oke, mungkin Lionel ada terkendala, jadi aku izin untuk melanjutkan ya. Zaman juga semakin berkembang, teknologi juga makin berkembang, kita tidak mungkin terjebak dalam satu era yang membuat kita tertinggal dari perkembangan teknologi dan zaman. Bermain game adalah salah satu cara untuk mengenalkan diri kepada teknologi. Kalau mendengar tentang game online, mungkin yang pertama kita pikirkan adalah game-game FPS, namun dunia game jauh lebih besar daripada itu. Sudah banyak video games yang berisi materi pelajaran sesuai dengan usia dan tingkat pendidikan anak. Menurut penelitian di Inggris, permainan video games dapat merangsang perhatian dan membantu anak disleksia untuk belajar. Sudah ada game yang dibuat dengan konsep yang cocok untuk anak disleksia. Dengan bermain game online, kita juga bisa menghasilkan uang. Yang pasti, jika sudah menjadi pro player handal, kamu akan mendapatkan uang sebagai gaji. Biasanya gaji pro player dimulai dari rentang 5,4 juta. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Michael. Lisa, untuk mengatasi kecanduan game online, kita harus memiliki niat untuk berubah dan menata kembali aktivitas sehari-hari.
seperti mengurangi waktu bermain dan melakukan hal yang selama ini sering tertunda. Lakukan atau carilah hobi yang bermanfaat, hobi yang terlupakan atau hobi baru yang lebih menyenangkan. Batasi juga waktu penggunaan handphone, terutama di saat jam istirahat. Kurangi pengeluaran budget untuk membeli hal-hal yang ada di game. Lakukanlah perubahan secara bertahap, seperti mengurangi waktu bermain 15-20 menit, lalu tingkatkan kembali keesokan hari menjadi 20-30 menit. Jika setelah langkah di atas minat bermain game tetap tinggi, maka lebih tepat untuk meminta bantuan kepada ahli kesehatan. Selanjutnya kan diceritakan oleh Catherine. Oke, terima kasih Michael. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Walaupun ada game yang tidak berguna, ada pun game yang melatih kreativitas, otak, imajinasi, strategi, dan lain-lain. Game yang melatih otak adalah SimCity. Dalam game ini, kita diajak untuk membangun kota-kota impian dengan desain kita sendiri. Game ini sangat bagus untuk melatih otak kita agar lebih kreatif. Karena kita dituntut untuk dapat membangun kota yang dapat memperoleh penghasilan untuk pembangunan kota selanjutnya. Adapun game yang melatih imajinasi otak kita yang bernama Minecraft. Minecraft adalah game yang melatih karena Minecraft membuat anak-anak yang memainkannya membuat bangunan-bangunan menurut imajinasi mereka sendiri. Ini salah satu game populer yang seru dan asik untuk kita mainkan. Di dalam game ini, kita diajak menempatkan blok-blok dan juga berpetualang yang akan membuat permainan ini lebih seru dan asik sekali. Dan ini dapat meningkatkan kreativitas kita dan melatih otak agar dapat menyelesaikan masalah. Yang terakhir, game strategi bernama Clash of Clans. Dalam permainan ini, kita harus dapat memikirkan strategi perang untuk menyerang suku lain. Kita juga diajak untuk membangun wilayah yang kuat dan dapat mendapatkan penghasilan yang cukup untuk persediaan senjata dan membangun kita sendiri agar tidak diserang musuh lain. Permainan ini sangat seru untuk dimainkan dan akan berguna untuk melatih kreativitas otak kita. Oke, sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa menambah informasi tentang game online dan tidak memandang game online sebelah mata. Terima kasih. Baik, silakan Sherlock bisa lemparkan kepada pihak pro untuk menanggapi pendapat dari kelompok kontra tadi. Silakan untuk pihak pro untuk menanggapi presentasi dan tanggapan dari kelompok kontra. Baik. Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi tentang beberapa game online yang seru dan bisa dimainkan secara bareng tadi seperti Clash of Clans dan lain-lainnya. Menurut kami, game tersebut memang seru. Namun karena keseruan itu akan banyak para masyarakat yang lebih sering memainkannya dan bisa mendapatkan lebih banyak manfaat negatif seperti mata rusak karena terlalu lama bermain game tersebut yang menyebabkan masalah mata seperti penglihatan, mata kabur, mata kering, kelelahan mata, ataupun kerusakan pada syaraf. Mereka juga bisa mendapatkan penyakit insomnia, yang dimana mereka kehilangan kesadaran akan waktu. Mereka akan terus-terusan bermain game sampai larut malam hingga lupa tidur dan melupakan aktivitas lainnya. Mereka juga akan mendapatkan masalah obesitas, yang dimana mereka hanya bermain game saja, karena game itu menurut mereka sangat seru, dan mereka jadi lebih malas untuk berolahraga dan melakukan hal-hal fisik lainnya. Sekian, terima kasih. Ya. Baik, Boleh silakan. dilemparkan sekali lagi juga. Pihak pro apakah ada Ya, kontra. pihak kontra apakah ada tanggapan untuk balasan dari pihak pro? Untuk dari game sendiri, menurut kami itu dilempar ke individunya masing-masing. Apakah mereka bisa untuk memanage waktu dengan baik untuk bermain game? Karena seperti yang tadi dibilang oleh tim pro, memang akan terjadi kecanduan. Tapi kecanduan itu juga bisa diatasi. Salah satunya dengan niat untuk berubah dan mencari-cari hobi baru. Karena yang terakhirnya itu tergantung sama individu masing-masing. Silakan. Ya.
sekarang dilanjutkan dibalas oleh pihak pro. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jason. Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Ya, Saya ingin berbicara tentang penggunaan game ini seperti apa. Kalau misalnya dikatakan game ini bisa digunakan seperti game-game strategi, strategi itu apakah bisa diimplementasikan ke kegiatan mengajar atau belajar? Kalau misalnya sikap dari permainan game ini hanya berlaku di game, maka apa gunanya digunakan bermain game itu kalau hanya berbuang waktu dan tidak melakukan hal-hal lain? Baik, sekarang dibalas oleh pihak kontra. Oke, tentang game strategi ya. Menurut kami tentang game strategi itu memang bisa secara tidak langsung mengasah otak dan membuat strategi, jadi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang dilatih dari awal dalam game, tapi juga akan bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari karena otaknya sudah dilatih di dalam game tersebut. ya baik. Baik, Charlotte, Bapak rasa cukup? Ya, wah ini perdebatannya sangat seru gitu ya. Ya, Terima kasih untuk pihak kontra dan pro karena telah menanggapi isu ini. Terima ya, kasih juga untuk Pak Gi dan teman-teman karena telah mendengarkan debat dari kelompok 1 dan 2. baik. Ya, terima kasih kembali, luar biasa gitu ya. Jadi kita belajar, Charlotte belajar untuk menjadi moderator, kemudian juga dari teman-teman dari kelompok pro tadi dan kelompok kontra sudah menyampaikan pendapat mereka, gitu ya, dari kelompok sukses dan kelompok pintar tadi ya, sukses pro, kemudian pintar kontra gitu ya. Masing-masing ini ada Jason, ada Febrian, kemudian ada Alisa, dan teman-teman tadi Catherine, luar biasa semua kalian bisa menyampaikan pendapat. Nah, ini baru kelihatan suaranya gitu ya. Jadi diharapkan nanti berikutnya bisa seperti ini. Jason juga sebenarnya mau banyak hal mungkin ya mau disampaikan Jason ya. Nah, tapi karena waktu kita yang terbatas, jadi untuk kelompok yang lain kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Nah, terima kasih banyak untuk partisipasi kalian dan kalian mau belajar untuk memimpin rapat dan berdiskusi dalam mempresentasikan hasil apa yang sudah kalian diskusikan. Nah, kita akan lanjutkan dulu ya. Jadi dengan demikian tadi ya yang sudah dipaparkan, yang sudah disampaikan oleh teman-teman untuk menanggapi topik yang dekat dengan kalian yaitu game online. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, sudah bisa terlihat? Ya. Nah, baik. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan diskusi dan kalian sudah menyampaikan presentasi gitu ya. Tetapi satu saran dari Bapak nantinya kita bisa meminimalisasi penggunaan bahasa asing tadi ya. Misalnya Alicia ada menyebutkan kata sorry, boleh menggunakan dengan kata maaf dan seterusnya begitu ya, dengan kata-kata yang lain juga. Kemudian penggunaan saya juga seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan refleksi dari pembelajaran ini ya, dari teman-teman sendiri silakan dari kesimpulan yang bisa kita lakukan dari pembelajaran menulis teks tanggapan kemudian menyampaikannya dengan model debat ini, ada yang bisa menyampaikan?
Ada yang bisa memberikan pendapatnya, hasil atau apa yang didapatkan? Silakan. Baik dari tim yang maju juga tadi boleh. Dari penyusunan teks, poin-poin, kemudian menyusun untuk menanggapi poin yang sangat dekat dengan kalian, ya. Kemudian didebatkan, gitu ya. Silakan. Atau dari moderator, mungkin moderator silakan. Mungkin kita jadi lebih bisa untuk belajar tentang debat dan menanggapi suatu isu dengan lebih kritis lagi. Baik, terima kasih Charlotte. Yang lain? Apa ya, mungkin belajar buat lebih ini sih Pak, mempertahankan jawaban pendapat kita gitu. Iya, baik. Ya, luar biasa gitu ya, Feb. Dari Jason, ada yang mau disampaikan, Jas? Sepertinya masih ingin menyampaikan lagi gitu ya pendapatnya. Sampaikan apa, Pak? Iya, dari pembelajaran ini apa yang Jason dapatkan? Lebih seru aja sih, Pak, kalau belajar sambil ngajak ribut, Pak. Lebih seru belajar sambil ngajak ribut gitu ya, berdiskusi. Baik, oke ya. Ini menarik ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ini. Jadi masih ada kelompok yang belum tampil ya, kita akan lanjutkan. Selanjutnya juga jangan lupa kalian akan menghasilkan tulisan tersebut ya, baik itu setiap kelompok pro, kelompok kontra, kemudian kalian akan mengirimkannya melalui Google Classroom ya. Nah, Bapak rasa oh ya, ini dari Elsana, jadi lebih mengerti dan cepat dalam memberi pendapat dan tanggapan. Baik, luar biasa ya. Elsana. Wah, ya. Jadi kalian wah ini seru banget gitu ya kalau misalnya menyampaikannya atau menanggapi hal-hal seperti ini gitu ya secara langsung. Nah, sebelum mengakhiri ya, ini ada quotes ya, ada apa namanya? Kata-kata bijak ya, kata bijak. Bukti terakhir dari kebesaran terletak pada kemampuan untuk menahan kritik tanpa kebencian ya. Jadi maksudnya ya kalau misalnya orang mengkritik kita tidak apa-apa, tetapi kita tidak perlu membencinya. Gitu ya. Nah, ini adalah pendapat dari Albert Hubert. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita, terima kasih banyak semuanya. Kita akan tutup dalam doa. Silakan Alisa kembali pimpin dalam doa. Oke, teman-teman serta pagi, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dari awal pelajaran sampai sekarang. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati hingga kami tidur dalam malam hari nanti, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Gitu ya. Jangan lupa ya untuk tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dan melakukan kegiatan selanjutnya. Kalian boleh meninggalkan ruang Zoom ini. Pak, Ya. kita debatnya itu